Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel yang berjudul Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah Dasar pada masa pandemi COVID-19 dengan pendampingan belajar di rumah, yang disusun oleh saya sendiri, Indriana Atmaja, Zahrotunisa Khalifah, dan Bapak Joko Sukoyo. Yang akan dibahas pada pemaparan artikel kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Mewabahnya pandemi virus COVID-19 di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sudah mengakibatkan ribuan orang terpapar dan tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Dengan hal itu membuat pemerintah membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah yang dapat disadari akhirnya melumpuhkan segala kegiatan di berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Transformasi sistem pendidikan. Selama masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan sistem pendidikan mengalami transformasi dalam berbagai lini kegiatan, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional mengikuti instruksi kebijakan social distancing. Sesuai dengan Pengaturan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, bahwa pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan atau PJJ. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jam pertemuan di sekolah. Maka perlu adanya pendampingan belajar di rumah. Oleh karena itu, pendampingan belajar di rumah ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu anak-anak sekolah dasar dalam memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru di masa pandemi ini. Yang kedua yaitu metode pelaksanaan. Pelaksanaan program kerja pendampingan belajar dilakukan seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Rabu dan Sabtu selama waktu yang ditentukan pada masa program KKN BMJ 2 UNES 2021. Metode yang digunakan yaitu secara langsung dan interaktif kepada anak-anak sekolah dasar. Penerapan langkah interaktif di sini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada peserta pendampingan belajar dalam hal ini yaitu anak-anak, supaya dapat saling bertanya dan adanya timbal balik sehingga menciptakan diskusi bersama. Metode yang dipilih secara langsung ini agar dapat secara langsung membimbing anak-anak dalam belajar. Dalam pelaksanaan pendampingan belajar di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kegiatan pendampingan belajar dilakukan di RT 2 RW 3 Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang yang diikuti oleh siswa kelas 6 sekolah dasar. Kegiatan yang dilakukan antara lain membantu mengajarkan tugas dari sekolah dan membahas materi-materi pelajaran. Dalam prosesnya, setelah dilakukan pendampingan belajar, daya tangkap anak-anak cukup bagus karena mereka bisa menjawab persoalan yang diberikan terkait materi-materi yang disampaikan. Terdapat 2 faktor dalam melaksanakan pendampingan belajar ini, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang pertama, antusiasme anak-anak dalam mengikuti pendampingan belajar. Anak-anak ini sangat antusias. Hal ini dapat dilihat dari semangat datang untuk belajar, mengikuti pendampingan belajar dengan serius, dan banyak bertanya perihal materi yang belum dipahami. Yang kedua yaitu sasaran pendampingan belajar kepada anak-anak ini lebih mudah, sesuai dengan pernyataan Sumanto, yaitu hasil pembelajaran yang telah ditangkap mampu untuk diingat dan akan melekat pada ingatan anak. Hal ini sesuai dengan ketika peserta pendampingan belajar dijelaskan mengenai cara menghitung keliling sebuah lingkaran misalnya. Pada pertemuan selanjutnya, mereka masih mengingat dan bisa mengerjakan soal yang diberikan terkait materi-materi tersebut. Faktor penghambat, karena usianya masih anak-anak, jadi masih banyak bermain. Jadi untuk mendapatkan fokus anak belajar dalam waktu yang lama itu masih sulit, sehingga butuh kesabaran dalam
memberikan pengajaran kepada anak-anak. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pendampingan belajar di rumah ini berjalan dengan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Anak-anak sangat antusias karena mendapat tambahan ilmu dan ada yang mendampingi ketika mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah. Jika dilihat dari nilai soal evaluasi yang diberikan setelah melakukan penyampaian materi, diperoleh nilai yang memuaskan. Hal ini menandakan bahwa anak-anak peserta pendampingan belajar tersebut mengerti dan paham dengan materi yang disampaikan. Berikut merupakan gambar atau foto kegiatan pendampingan belajar. Sekian pemaparan artikel dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.